Airway breathing circulation. Oke, yang pertama danger ya. Pertama danger. Artinya apa danger? Bahaya. Bahaya ya. Apa maksudnya bahaya di situ? Bahaya lokasi. Penolong. Oke. Amankan pasien dari situasi bahaya, mengancam. Jadi ketika kita menolong, misal ya, kalian lagi naik motor, tiba-tiba depan kalian ada kecelakaan atau jatuh. Apa yang kalian lakukan? Minggir, gas. Mengamankan lingkungan pasien. Caranya gimana? Diusir. Gimana cara menilainya itu berbahaya atau tidak? Apabila di tengah jalan kesisiin. Dipinggirin langsung. Enggak boleh. Sepedanya suruh minggir. Amankan Ada yang lewat Amankan dulu dia. jalan. Oke. Atur lalu lintas. Ya. Pastikan itu ketika ada kecelakaan di jalan raya, atur lalu lintas. Itu mengamankan lingkungan. Jangan kita langsung tolong. Langsung ditolong, kita mau jadi pahlawan ya. Langsung nolong, tiba-tiba di belakang ada bis ya. Kita jadi korban selanjutnya. Ataupun kecelakaan kerja ya. Kecelakaan kerja biasanya ada misal pasien jatuh dari lantai 5, kita langsung tolong. Ternyata di atas ada balok yang mau jatuh. Kita tiban balok, meninggal malah. Ya, jadi amankan lingkungan pertama ya. Pastikan aman lingkungan. Yang kedua aman diri atau aman penolong ya. Jangan sampai kita menolong malah kita jadi korban selanjutnya. Pastikan kita menggunakan apa di situ? APD minimal. APD minimal apa? Handscoon. Di jalan bawa handscoon. Ya, APD itu fungsinya apa? Mengamankan diri kita. Jadi kita kalau mau menolong, nggak tahu kan pasiennya kondisinya seperti apa. Kita menolong, tiba-tiba pasien ternyata di belakangnya ada darahnya, nempel ke kita. Di sini kita ternyata ada luka kecil, pasien nggak tahu ternyata HIV. Kita kan, makanya penting sekali APD karena kita tidak tahu riwayat pasien penyakitnya. APD minimal adalah bahan yang tidak tembus cairan. Plastik kresek ya. Jadi di jog-jog kalian kasih kresek plastik ya. Kalau ya handscoon ya bagus ya. Terus di handscoon, kemudian tensi, terus apa lagi? Stetoskop dan lain-lainnya. NTV ya, terus ada apoket dan lain nggak apa-apa. Aman diri ya, aman diri. Jangan sampai kita menjadi korban ataupun tertular penyakit pasien. Pastikan itu. Kita nggak tahu kita. Yang penting tidak tembus cairan pasien. Yang ketiga aman pasien. Gimana cara amankan pasien? Tenang. Tenang. Pasien nggak sadar. Tenang. Dipindahkan ke tempat yang datar. betul. Apalagi kalau misal pasien terguling terus masih di atas motor, Turun. ya kita turunkan jika tidak ada cedera leher atau servikal ya. Udah masuk airway manajemen, jaw thrust, head and shoulder. Udah. Ketika ada cedera servikal maka tidak sembarangan untuk mengangkatnya. Banyak sekarang ya, jadi orang mau nolong niatnya diangkat pasiennya, ternyata kepalanya nggak ikut diangkat, black gitu ya, meninggal pasiennya. Tidak menolong tapi malah mempercepat Meninggal. malaikat Israel itu datang ya. Itu yang perlu kita luruskan. Jadi banyak orang awam yang teknik pertolongannya itu kurang tepat sehingga pasien malah meninggal di jalan, dan harusnya itu bisa selamat kalau pertolongannya benar. Tapi waton gowo, waton dibruknya, apalagi kalau menindak pasien itu ya, buat gotong terus dipindah ke box atau ke mobil, secara mobil memasukkannya ada kepalanya dulu, kakinya dulu, nggak diperhatikan cedera-cederanya.
Apalagi fraktur ya, misalnya ada fraktur tiba-tiba tambah fraktur lagi mencederai ya. Itu pentingnya. Apalagi kalian tenaga kesehatan ya, perawat ya. Jadi sekarang memang RJP ini sudah di caranya merespon gimana? Ditepuk. Ini? Oh iya. Pertama respon suara, kedua palpasi, ketiga respon nyeri ya. Respon suara pak, nggak ada respon. Pak, nggak ada respon. Disebutkan gender ya, pak apa bu ya. Jangan nama ya, nama tidak boleh IKTP ini saya. Pak, bu. Tidak ada respon, baru kita respon nyeri. Caranya gimana respon nyeri? Cupit. Ini? Nyupit apanya? Area. Pi. Ini guys. Sekarang respon nyeri itu yang direkomendasikan adalah menekan kuku. Coba temanmu ditekan sininya. Sakit nggak? Coba. Coba tekan lainnya bisa. Yang keras ini. Kayak sama dari sini kamu. Bisa tapi pakai kuku sama. Pakai kuku. Gini. Nadi. Sebelum cek nanti apa? Satu yang ketinggalan. Nafas. Panggil. Panggil. Itu Waktu di rumah sakit ya. Rumah sakit. Kalau di kita namanya aktifkan IMS. Ada nggak di video IMS? 119. 119 atau 911? 119 apa 11? 119. 119 ya. IMS apa IMS? Emergency. M. Medical. S. Center. Center ini ya? Center kan pakai C. Service. Layanan ya, layanan emergency medis atau layanan kegawat daruratan medis. 119. Halo, Pak, saya Sabina. Saya menemukan pasien tidak sadarkan diri di depan Unisa. Pasien laki-laki kira-kira usia 60 tahun. Tolong segera kirim bantuan. Pasien tidak sadar. Lokasi, nama yang menelpon, kondisi pasien sekarang gimana, umur, sama jenis kelamin ya, gender. Oke, selanjutnya setelah recall atau nelpon kita cek Nadi. nadi yang mana yang dicek? Kanan kiri? Di sini kanan. Kanan kiri? Kanan kiri. Yang paling dekat dengan penolong. Kalau kita di kanan pasien, kanan. Jangan hilang ya. Kalau nyilang kita dikira nyakit pasien, malah diantemi warga. Oke, yang kedua, setelah dicek berapa lama itu? Maksimal 10 detik. Jadi jangan sampai lebih dari 10 detik. Karena nanti batas pertolongannya 4 sampai 6 menit. Jadi harus segera diselamatkan. 1 detik atau 2 detik kalian sudah yakin pasien terkait nadinya ada atau tidak, itu lebih baik. Oh, tidak ada nadi, kita apakan? Kompres. Tempatnya di mana? Dada. Tengah apa? Dada. Apa teh? Di situ apa? Ada nggak? Di tengah dada. Oke, tengah dada ya. Central of chest ya. Tengah-tengah sternum. Sini.
Yang diletakkan itu bagian ujung Telapak tangan. telapak tangan. Bagian sini ya, jangan ujung sini ya, kayak gini. Kalau bayi gini ya. Ini. Jadi ujung telapak tangan. Sini. Dada jantung kan kira-kira di bagian kiri ya. Jadi kita ada di bagian kiri ini. Oke, letakkan ininya dulu. Tangan yang paling dominan, kanan ataupun Kanan. kiri. Letakkan baru dikunci. Jangan gini. Kalau gini nanti merosot. Tapi dikunci. Gitu ya. Posisinya kita di samping pasien. Jangan di atas gini. Ataupun kayak gini ya. Kecuali itu di rumah sakit. Di rumah sakit. Kalau di tempat umum atau pre-hospital ya, kejadian di pre-hospital, kita di samping saja. Samping pasien. Gini. Kemudian jaraknya sekitar satu pilan ya dengan lutut. Jangan terlalu dekat juga, jangan terlalu jauh. Kayak gini. Susah. Ininya lurus, bahu dengan pasien. Lurus seperti ini. Kemudian dorong sampai berapa kedalamannya? 2 sampai 4. 2 sampai 4. Ya. 5 sampai 6 cm ya, atau 2 sampai 4 inci. Ya, 2 sampai 4 inci itu 5 sampai 6 inci. Segini ya. Itu 5 cm. Sampai bunyi. Oke. Itu 5 cm. Kecepatannya berapa? 100 sampai 120. Oke, 100 sampai 120 per menit. Satu siklusnya berapa? 30 kompresi, 2. 2 ventilasi. Jadi 30. Contohkan ya. Ini satu siklus. 1, 2, 3. Ini harus hijau. Kalau benar. Nanti ada yang salah. Ini merah. Karena kurang dalam. Kalau kecepatan nanti ada oranye. Jadi harus hijau semua. Nah, hijau ini berarti sesuai ya. Kecepatannya, kedalamannya juga sesuai. Kalau indikatornya hijau. Nanti kalau merah ataupun oranye nanti berarti ada yang kurang tepat. Cara hitungnya bebas ya. Tapi kalau lebih memudahkan gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Baru kita lakukan Ventilasi. sebelum ventilasi dilakukan apa? Cek nafas. Pembebasan jalan nafas. Pembebasan jalan nafas dengan cara apa? Head till chin lift atau Jaw thrust. kapan menggunakan head till chin lift? Apabila tidak ada tanda-tanda cedera. Ya, tidak ada cedera servikal ya. Tanda-tandanya apa cedera servikal? Hijas, memar, kemerahan, kebiruan atau perdarahan di bagian bahu sampai ujung kepala. Oke, head till chin lift bisa ya? Head till chin lift, chinnya diangkat. Ini pembebasan. Kalau jaw thrust, buka. Oke, ini ya. Jadi kita tidak memobilisasi bagian cervicalnya. Jadi tahan, kemudian buka. Kemudian setelah dibebaskan, kita lakukan pengecekan airway-nya dengan cara Finger cross finger. Gimana cara cross finger? Fingernya di cross. Gini, benar. Ya, gini ya. Jadi disilangkan.
yang telunjuk atas, yang ibu jari bawah dibuka. Refleks pasien tidak sadarkan diri adalah menggigit. Maka kita harus dibuka, membuka ini gigi sama gigi ya. Kalau bibir sama bibir enggak. Lebih elastis kalau pasien yang beneran ya. Buka, kita lihat dulu. Tadi apakah ada sumbatannya, bakso ataupun yang lain ya. Biasanya pasien lidahnya menutup jalan nafas atau turun. Maka kita lakukan finger swab di situ ya, cross finger swab. Jadi tangan dua, yang satu cross finger, yang satu finger swab. Kalau yang cuma satu trok, nanti cross finger langsung finger swab nggak bisa. Yang satu untuk membuka, yang satu untuk mengambil atau mengangkat lidahnya. Oke, barulah airway clear, kita lakukan ventilasi. Kalau masih tertutup, kita ventilasi percuma, udaranya nggak masuk paru-paru. Caranya megang gimana? C. I ya, iklan ya. Diletakkan dulu antara bibir bawah dan dagu sini ya. Yang bagian bawah ini antara bibir bawah dan dagu. Ini iklan. Yang tiga ini buat menahan, C ini untuk menekan sehingga maksimal. Ini kalau sendiri. Kalau misalnya ada berdua, kita double iklan. Double ini ya, biar kuat, udaranya masuknya maksimal. Setelah itu satu siklus ya. Kita lakukan 5 siklus, 32 sampai berapa siklus? 5. Setelah 5 siklus kita cek nadi. Kalau sudah cek nadi teraba, apa yang dilakukan? Cek nafas. Kalau nadi tidak teraba, Nadi tidak ada, kompresi lagi berapa siklus? 5. 5 lagi. Baru kita cek nadi lagi. Oke, kalau nadi ada, kita cek pernah. Caranya gimana? Look, ya, look, listen and feel atau look, feel and listen ya. Look, apa yang dilihat? Orang ada Ya, dadanya ada pengembangan atau retraksi dinding dada enggak. Kemudian feel, rasakan ada nafas atau tidak, sama dengarkan. Kita nggak usah dekat-dekat gini ya, tapi jauh aja nggak apa-apa. Ini kemudian dengarkan. Oke, tidak ada nafas, kita lakukan ventilasi atau di situ apa? Rescue breathing. Berapa lama? 2 menit. Dalam 2 menit. Kalau 2 menit berapa kali berarti? 20. 10 sampai 20. Kalau 20 ya 2 menit 20 sampai 24. ya 20 sampai 24 kali. Gimana caranya 20 sampai 24 kali dalam 2 menit? 1 2 3 4 5 5 kali 5 kali. 1 2 3 4 5. Kalau kita 6 detik berarti nanti kita hitungannya ada 20 kali. Kalau 5 detik sekali ada 24 kali dalam 2 menit. Kita pakai yang 6 detik sekali ya tadi ya. Bisa biasanya 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Kalau gampangnya lagi ya 1 2 3 4 2 atau 1 2 3 4 5 2 1 2 3 4 5 3 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4 5 19 1 2 3 4 5 20. Sudah selesai 2 menit selama 20 kali. Setelah itu apa yang kita lakukan? Cek lagi. Cek apa? Nadi. Betul, cek nadi. Kalau nggak ada nadi, kompresi lagi. Kalau ada nadi, Cek nafas. cek nafas dulu. Oke, kalau ada nafas, pengkajian sekunder head to toe. Kalau nggak ada nafas, ventilasi lagi. Oke,
Cek nafas, cek nafas. Oke, tidak ada nadi, ada nafas. Kita lakukan head to toe atau pengkajian sekunder. Caranya gimana? Pengkajian sekunder gimana caranya? Tekniknya apa? Dari kepala. Ya, gimana tekniknya? Teknik pengkajiannya? Infeksi dan Palpasi. Infeksi itu dilihat sama palpasi diraba ya. Apakah ada yang cedera? Apa ada perdarahan, fraktur di tulang tangan ataupun yang selanjutnya recovery position. Recovery position ke kanan apa ke kiri? Miring. Miringnya ke kanan apa ke kiri? Kiri. Kanan jika tidak ada cedera apapun. Kalau ada cedera leher jangan direcovery sebelum dipasang Neck collar. collar. Ya, kalau dimiringkan nanti kan pasti ini akan berubah ya atau bergerak, maka harus di neck collar dulu. Kemudian setelah recovery position, jadi recovery position itu tangan yang dekat pasien, jangan dekat kita, ini diluruskan ke sini. Kemudian yang ini ditekuk di sini. Kemudian yang buat tumpuan adalah bahu dan pinggang. Angkat 1, 2, 3. Jadi tangan yang sini ini untuk bantal, tangan yang bawah ini untuk lurusin. Selesai. Tunggu sampai ambulan atau petugas datang. Kemudian kita apa? Sambil menunggu sebelum ambulan datang kita ngapain? Aja ngobrol dulu ada lagi pasiennya. Laporan lagi. Pastikan pasien ada nadi, ada nafas. Jadi kita periksa setiap 30 detik sekali. Kita diajak ngobrol sama temennya, malah tiba-tiba ini pasien mau dibawa ke ambulan, kok malah pasiennya meninggal, gak ada nadinya ya. Maka pastikan sampai ambulan datang masih ada nadi dan ada nafas. Jika tidak ada nadi di tengah-tengah sambil menunggu ambulan, maka kita melakukan resusitasi lagi. Gitu. Ambulan datang, kita operkan ke ambulannya. Sampaikan pertama klarifikasi. Permisi Pak, dengan Bapak yang saya telepon tadi, saya dengan Sabina. Oke, iya betul Mbak. Gimana pasiennya Mbak? Oke, sekarang pasien ada nadi dan nafas, lemah. Pasien sudah di RCP, kompresi tadi kita lakukan misalnya 9 siklus atau 10 siklus. Ventilasi kita lakukan 20 kali dalam 2 menit. Oke, pasien tidak ada cedera, tidak ada fraktur. Oh ya, silakan minta bantuan diangkat ke ambulan. Angkat. Kalau nggak disuruh angkat, nggak usah diangkat, sudah cukup. Silakan bisa dilakukan tindakan lebih lanjut. Sampai sini. Oke, ini AED. Ada yang pernah lihat ini nggak? Enggak. Di airport, di bandara ada rumahnya luar Jawa. Biasa pernah lihat ini? Di bandara. Ya ada di mana ya? Di YIA ada ini. Di tiang-tiang, di bagian apa ya? Pintu masuk sama ruang tunggu itu boardingnya. Enggak ada. Bentuknya nggak kayak gini juga ya. Kadang ada yang lebih besar di box merah-merah. Enggak ada Bapak. Di mananya? Nanti kita pulang ya. Iya, nanti. Coba cek ya nanti ya. Iya. Saya kayaknya pernah lihat kemarin Pak di YIA itu. Tapi sebelah mana ya lupa ya. Kalau di Ajus itu memang ada itu di depan. Itu mau pintu masuk itu ada kelihatan ini di mau boarding. Di kampus-kampus juga ada. Kan itu yang ya biasanya di samping-sampingnya itu. Biasanya sampingnya ini. Jadi ada tunggu ya, coba lihat ya. Ini namanya AED. Automated External Defibrillator. Ada 2 komponen di sini. Namanya pads-nya. Ini yang alat AED. Ada 3 tombol. Ini jika ada alarm. Ini untuk power. Ini untuk shock.
Nah ini untuk pilihannya. Kalau child 1 sampai 7 tahun, kalau adult 8 sampai berapa tahun? 8 plus ya, artinya 8 ke atas. Oke, kita atur dulu. Di sini sudah ada petunjuknya. Jadi orang awam sudah bisa memakai juga. Ini untuk meningkatkan harapan hidup pasien jika pasien mengalami masalah pada kelistrikan jantungnya, sehingga kita ada defisit atau kejut ya listrik untuk menstimulasi jantungnya. Yang pertama power ya. Jadi pertama kali kita ambil ini dibuka, kemudian pencet power. Ini enggak nyala ya, karena enggak ada batunya. Enggak ada batunya. Ini power, kemudian kita taruh aja posisinya. Yang kedua ini carefully attach the pads ya on the patient. Jadi letakkan pad pada pasien. Pasangkan sesuai dengan nomor. Ada 2 pads, yang satu nomor 1, yang 2 nomor 2. Kalau untuk dewasa, nomor 1 dipasang di sini kanan, dada bagian atas. Untuk yang nomor 2 di bawah dada bagian kiri. Itu yang untuk yang dewasa. Kalau yang anak-anak, 1 di depan, 2 di belakang punggung. Tempel dulu, tempel. Baru kita prepare the pads and plug konektor. Konektornya disambungkan. Yang keempat, apa Mbak keempat? Stay clear of the patient, don't touch the patient's body. Oke, stay clear. Menjauh dari pasien. Don't touch the body pasien. Atau kita jangan sentuh pasien. Alat ini akan otomatis membaca jantungnya. Apakah ada gangguan apa tidak? Hasilnya ada 2 tok nanti. Pasien shockable namanya dan non shockable. Kalau pasien shockable bisa pasien shockable. Kemudian tekan tombol shock. Kalau shockable ya, ini nanti ditekan. Pasien shockable berarti kita menekan shock. Posisinya masih clear ya, jadi tidak ada yang menyentuh. Shock 1 kali aja. Kalau non shockable berarti tidak usah ditekan. Ini nanti bunyi alatnya. Pasien non shockable berarti kita lanjutkan. Nomor apa? Compress the chest 30 times mouth to mouth. 30 banding 2 lagi. Kita kompresi lagi. Habis misal shock, pasien shockable, shock, terus kita kompresi lagi. 30 banding 2. Atau pasien non shockable berarti kita kompresi lagi. Sambil kompresi nanti misal analisis, kemudian don't touch pasien atau stay clear, langsung kita ya angkat tangan di analisis lagi. Pasien shockable berarti jet shock, kita lakukan 30 lagi. Ini dipasang sambil kita lakukan RJP. Jadi misal pasikulus 3 baru ada ini, kita masih stay untuk kompresi, yang satu mejet masang. Setelah kepasang baru clear sampai pasien ada nadinya. Itu penggunaannya seperti itu. Yang ditanyakan sampai kapan kita